Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan tentunya pada kita semua, nikmat yang luar biasa banyak dan tak terhitung tentunya, nikmat iman Islam, nikmat ibadah ya. Dan alhamdulillah setelah kemarin satu pekan libur, kita berjumpa kembali tentunya di Tahsin Online, nggak ngaji nggak asik ya. Dan tentunya pertemuan malam ini insyaallah mungkin akan lebih ke silaturahim dan juga mungkin nanti ada pesan-pesan atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz ya untuk kita semua tentunya ya. Kalau mau ada yang didiskusikan atau mau disampaikan tentunya dipersilahkan ya. Mau cerita seputar Idul Fitrinya, mungkin yang mudik bagaimana pengalamannya, silahkan disampaikan ya. Untuk selanjutnya ana langsung serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dijaga dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga tertanam dalam hati kita ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ini adalah hal yang sangat eh, inti dari mana bagaimana dakwah Nabi dan Rasul itu adalah bagaimana menyuruh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar para orang yang saleh, syiar-syiar pada wali-wali Allah itu adalah bagaimana dia mensyiarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja ketika para dai atau para ulama itu menitik beratkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu." Kita disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang mana takwa ini ya membuat hati orang menjadi lapang, menjadi tenang ya. Karena apa? Dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, dia takut akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan menjadi hamba yang tidak berguna bagi dirinya, bagi keluarga dan sebagainya. Dan dia takut akan apa-apa yang akan menimpanya nanti. Inilah takwa. Nah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang ketakwaan, ya, kata beliau, al-khawfu bil jalili. Ya, bagaimana kita takut terhadap Allah Agung, yang kita hisab Allah itu adil. Apapun, siapapun, sekecil apapun, Allah akan tanyakan di hari akhir nanti. Ya, makanya ketika mendengar kata-kata hisab dan sebagainya, maka para sahabatnya diajarkan Nabi SAW dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan, hisab yang sedikit, hisab yang cepat. Ya. Terus bagaimana kata Ali bin Abi Thalib itu, ya, wal amalu bitanzili, dan dia berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Wal amalu bitanzili maksudnya apa?
eh, dia seseorang berbuat sesuai dengan yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Tentunya Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun." Jadi siapa yang berbuat yang tidak sesuai atau tidak ada amalan dariku, maka dia tertolak. Dan para ulama ya mengatakan ya, ketika mau beramal atau berbuat sesuatu hal yang menyangkut dengan ibadah kepada Allah SWT, maka perhatikanlah larangannya, perhatikanlah perintahnya, perhatikanlah tempatnya, perhatikanlah waktunya, perhatikanlah jumlahnya. Ini harus diperhatikan. Contohnya misalnya ketika memperhatikan tempat ya, tempat ya tentunya tempat beribadah tol-tolnya kita ke Mekah ya. Ya, tempat tawaf ya di Ka'bah. Tidak mungkin kita tawaf di misalnya di selain itu. Ya. Atau misalnya jumlah tawaf ya 7. Nah, mungkin kita tawaf 30 kali karena saya kuat, misalnya saya binaraga atau apa binaraga atau apa ya. Karena saya kuat, aku tahu saya pelari maraton, saya kuat untuk tawaf 30 kali atau 100 kali. Tidak bisa karena hitungannya jelas. Atau zikir misalnya setelah 23 Anda ajarkan 33, saya kuat 100 katanya. Itu waktunya jumlahnya. Yang jelasnya tempat, waktu. Waktunya misalnya sholat maghrib. Wah, saya mau sholat nanti lebih cepat lah dari sebelumnya. Karena saya kuat ya. Saya dia sholat maghrib atau sholat maghrib dia naikkan jumlahnya jadi 4 atau 5 atau 10 karena saya kuat gitu. Nah, ini tidak bisa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan apa? Wal amalu bitanzili, berbuat sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib yang mana ini ya wal qana'atu bil qalili, dan dia qanaah ya, dia qanaah terhadap apa? Terhadap pemberian Allah yang sedikit. Biasanya ini ditunjukkan kepada para suami, para istri, dan istri yang diberikan misalnya kecukupan ya, Allah takdirkan dia misalnya kecukupannya sedikit, mampunya sedikit, maka di antara bentuk ketakwaan kepada Allah dia qanaah terhadap pemberian ya Allah yang sedikit menurut dia. Tapi belum tentu menurut Allah itu sedikit, tidak ya. Karena apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya apa? Al-qana'atu bil qalili adalah dia qana'ah, dia cukup, merasa cukup dengan apa? Dengan pemberian, misalnya taruhlah seorang suami memberikannya atau istrinya apa memasakkan atau apa yang dia merasa kecil sedikit, maka dia qanaah dengan itu. Maka ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara pemberian yang sedikit ya, kalau bahasanya piambekeun dan sebagainya, jangan ya. Karena ya Ali bin Abi Thalib itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga misalnya diuji sedikit ya, jangan sampai dengan itu merasa hati. Jadi eh, rumah tangga itu kalau diibaratkan nahkoda ya, nah, nahkoda yang baik yang handal itu dia bisa melewati gelombang yang tinggi, bukan gelombang yang biasa saja. Kalau gelombangnya datar itu ngojai juga bisa. Tapi nahkoda yang baik itu, yang handal itu dia bisa melewati gelombang yang tinggi. Tentunya ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang Allah titipkan kepada kita. Ya, misal bisa jadi dari penghasilan, bisa jadi dari ucapan,
bisa jadi dari apa tingkah laku dan sebagainya, maka saling mengisilah. Ya. Tentunya perempuan dan laki-laki itu berbeda, ya. Lahir dari rahim yang berbeda, darahnya juga berbeda, seleranya juga berbeda, pasti. Ya, yang laki-laki suka lada, yang perempuan tidak suka lada. Yang mungkin terbalik, yang istri suka lada, yang suami tidak suka lada. Maka kona'ah dengan yang sedikit ini, ya, sedikit perbedaan. Enggak apa istilahnya, tidak banyak perbedaan sebenarnya, ya. Tapi yang tidak banyak ini ketika dibanyak-banyakkan, maka ini yang membuat jadi masalah, teman-teman. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu qanaah dengan pemberian yang sedikit, baik tentang kita istilahnya apa eh, sedikit perbedaan atau pemberian, tentunya pemberian yang sedikit mengenai maisha, ya, itu ketika perempuan diberikan seperti itu, maka dia termasuk adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib tentang ketakwaan, wal isti'dadu liyaumir rahili, dan dia mempersiapkan dirinya untuk ar-rahili, isti'dad ar-rahili, yaumir rahili itu menuju alam alam barzah, sendirinya sebaik-baik mungkin. Antara salah satu lampu yang menjadi penerang kita nanti di hari akhir adalah, atau di kubur adalah, ya, belajar Al-Quran. Ini adalah lampu, teman-teman. Al-Quran itu menjadi penerang nanti di alam kubur. Ya, makanya kata Ali di antara bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, wal isti'dadu liyumir rahili. Yaitu dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menuju ke alam barzah atau alam kubur. Taruh sekarang kita mau mudik atau jalan-jalan, misalnya jalan-jalan, mudik atau rehlah, taruhlah jalan-jalan. Itu mempersiapkannya ampun, ya, Masya Allah, snack, belum buah, belum baju ganti, belum wah segala rupa pokoknya mah, ya. Satu keril itu penuh ku baju ganti, satu keril penuh ku isi petualangan. Itu urusan dunia, teman-teman. Bagaimana urusan akhirat? Ya, makanya takut para ulama tersebut mendengar ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan wal isti'dadu liyum rahili. Jadi dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Dulu pernah saya ilustrasikan, teman-teman. Ketika kita mempunyai bangunan apa, rumah cepetak, atau misalnya di rumah yang pengap atau kontrakan, terus kita mempunyai modal atau mempunyai uang untuk membangun rumah atau dibangunkan rumah di puncak mungkin, atau mungkin di pinggir pantai, yang ketika kita membuka itu dulu ada pantai yang hijau, yang biru, ikannya banyak, kalau mau mancing tinggal mancing, atau kalau mau makan lauk tinggal lepas pancing, angkat sudah dapat lauk dan sebagainya. Atau mungkin di apa, di pegunungan yang kita buka, dia udaranya sejuk, terus ada pohon-pohon anggur dan sebagainya, dan banyak pepohonan, ya, banyak buah-buahan di sana. Ini sudah jadi dan kita pengen pindah, tentunya orang yang eh, pintar, orang yang cerdas pasti akan pengen cepat-cepat pindah dari rumah yang sepetak itu menuju rumah yang megah, terus banyak kesenangan-kesenangan di sana. Nah, begitu juga ketika wal isti'dadu dia mempersiapkan sekarang untuk barzah kita, ya, beramal soleh. Insya Allah semua akan dia siap, semua dia akan siap untuk apa? Menuju alam itu. Kenapa? Dia tahu mudah-mudahan dengan perbuatan dia di dunia itu dia lagi membangun apa? Membangun rumah di surga, atau dia membangun istana di barzahnya dengan apa? Di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sahabatku yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep ketakwaan menurut Ali bin Abi Thalib ya, yang mana konsep ketakwaan ini Masya Allah luar biasa ya. Yang mana ketika kita cermati pelan-pelan ya, yang dari awal tadi kata Ali bin Abi Thalib ya, al-khauf, dia merasa takut dengan Allah yang Maha Agung ya, dia beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia apa qanaah terhadap pemberian walaupun dia sedikit menurut dia. Dan yang terakhir tadi dia mengatakan, Ali mengatakan dia mempersiapkan dirinya untuk barzahnya. Nah, oleh karena itu konsep takwa ini harus kita pegang erat-erat ya, pegang erat-erat karena hanya takwa yang insya Allah, yang mana bekal yang paling indah itu adalah takwa nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa ini adalah merasa takut ya, yang menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah Allah larang ya, dan jangan sampai apa yang telah Allah larang kita langgar. Waliyahudzubillah. Nah, nah, sebenarnya sekarang kita waktunya tahsin ya, tahsin online, tapi kitabnya sudah habis ya. Kita mengulang dari, saya juga lupa di halaman berapa, nanti saya buka-buka lagi kitabnya ini dia. Tapi saya buka-buka nanti. Nah, kita sekarang diskusi ringan saja mengenai apapun itu yang mungkin tentang yang bisa saya sampaikan atau tidak ya. Nah, saya hanya bisa menyampaikan bagaimana apa yang saya sampaikan ya. Tentunya teman-teman eh, apa hari demi hari ini cuma butiran saja ya, nasihat saya eh, zikir ya, ya menjadi tenang walaupun mungkin di kita banyak masalah dalam rumah tangga, banyak masalah di luar sana, di perusahaan dan sebagainya. Tapi dengan zikir itu tidak jadi akan masalah ya. Karena Allah Ta'ala firmankan, ala berzikirlah tatma'innul qulub. Dan dengan berzikirlah hati itu menjadi tenang. Ya, berzikir itu bukan berarti kita la ilaha illallah. Itu zikir yang paling mulia, teman-teman. Bukan berarti juga subhanallah, tidak. Melihat ciptaan Allah itu juga yang berzikir. Melihat masalah itu yang berzikir. Ya, ya. Masalah dalam, misalnya dalam rumah tangga atau masalah apapun itu, ya. Ketika itu masalah menjadi zikir, maka tenang. Ya, kembalikan ke Allah. Ya. Jadi kalau kata A itu jangan banyak pikir, nih, tapi banyak zikir, masya Allah. Nah, jadi boleh berpikir tapi jangan terlalu banyak. Ya, nanti pusing, ujung-ujungnya setan yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi ketika banyak berzikir, nah setan tidak bisa masuk ke pikiran kita. Yang masuk hanya ciptaan Allah, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik teman-teman, apa ya? Mungkin kita sharing-sharing saja ke depannya bagaimana ini kelas tahsin ya. Eh, untuk kitab Fathur Rahman kan sudah kita selesaikan, tapi kita masih mengulang. Kemarin ini ada teman-teman kita yang baru ya, ada teman-teman kita yang baru, seperti kalau tidak salah teh siapa ya namanya ya, daripada larang teh Nelly kalau nggak salah Kang Andi ya, teh Oh, Nelly yang Ustaz masih Taneli juga. ya, teh Nelly juga dua-duanya ya, sama kita juga untuk jadi murojaah. Karena sekali lagi murojaah itu bukan hanya sekedar, takutnya di rumah kan tidak murojaah karena kesibukan yang lain ya, mungkin sekali seminggu ini aja kita murojaah gitu. Dan ilmu itu ya diikat dengan pena ya, dan apa juga pena itu akan terus terang apabila kita menindihnya dengan tinta yang baru, tinta yang baru. Bisa jadi tinta yang lama itu sudah pudar, maka timpalah dengan tinta yang baru sehingga indah, terlihat indah ya. Mungkin kalau orang bilang shadownya ya, terus apalagi kalau make up itu ya, ya itulah bagi yang lebih indah kelihatannya. Nah, baik teman-teman, sahabatku yang baik yang mati Allah Subhanahu wa taala. Eh,
mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya pada malam hari ini. Mungkin kita ada pembicaraan atau diskusi ringan seputar Ramadan, seputar kemarin pada mudik ya. Cerita-cerita mudik itu seru kayaknya. Ya. Kang Andi gimana mudik ke Raja Mandala ya? Nah, Ustaz, anak mutiknya setiap minggu, Ustaz. Iya. Pak Hendri nggak ke ini, nggak ke Padang. Kemana Pak Hendri deh? Palembang Enggak, ya? Ustaz, ke Palembang. Ya, Iya, iya, iya. Yang di Palembang udah sudah di Bandung kayaknya. udah nggak ada yang ditengok lah, kecuali saudara. Ustaz. Kan video call Iya aja, kan? Ustaz. Oh iya. Kan kampungnya masih ada nggak kabur. Iya, tapi iya nggak tahu kalau Iya, udah nggak rasa ada orang beda tua itu sih. udah beda beda, Ustaz. Benar, benar, benar. Benar itu. Rasa beda. Jadi video call sama teman-teman gitu. Sama-sama saudara gitu. Sama kayak di sini juga Ya, gitu. kalau Nah, ini teh. paling sama bibi, Hmm. kalau yang masih ada bibi. Oh iya, iya benar. Ya Alhamdulillah mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Ya, jadi bisa terus silaturahim ya. Ya, saya pengen ke Bandung sebenarnya makanya kemarin teh bikin status kereta api sama kapal itu. Kata istri saya Cie yang pengen mudik sih. Iya, pengen. Yang paling Dan jauh di Nika sini mudik mah kemana? mudiknya Mbak Nika mungkin, Ustaz. Oh gitu. Kemana tuh Nika mudik? Ke Tegal, Ustaz. Tegal. Iya. Oh, teh Nika Tegal. Mm-mm. Berarti wartegnya. Nah, warteg Bahari ada di mana-mana. Warteg itu warung warung bukan warung Tegal ini kan. Warung teknologi. Layar sentuh. Jadi iya, touchscreen itu memang termotivasi dari warteg memang. Iya, Masya Allah. Ustaz nggak mudik, Ustaz. Mudik di situ. Nggak kena macet berarti, Ustaz. Mudik di sini ke Lombok Timur. Nggak ada macet kalau di sini. Nah, Nggak ada yang macet. Jadi kalau macet di sini itu masih bisa lari 50 lah, kecepatan 50 60 masih nah, bisa. Insya Allah. Kurang seru berarti, Ustaz. Kalau nggak ada macet, Iya. nggak ada padat nih, kurang seru. Iya, memang kurang seru. Kemarin pas mudik sama balik ke sini kan nggak macet ya. Rasanya Alhamdulillah. kayak kayak kurang afdol gitu kalau mudik nggak macet. Oh, soalnya sekarang pada mudik teh ini apa namanya teh? Via Zoom mudik teh. Ya, via Zoom mudik teh sekarang. Yang Lewat terparah, yang apa tol Brexit macet parah. Di mana tuh Black Sheep itu? Brexit itu apa Brebes. Tol Brebes. Heeh. Waktu Trans Jawa belum selesai semua. Tapi kemarin mah lancar ya, Mbak Nika? Saya belum pernah. Alhamdulillah. Itu yang itu terjadi tahun berapa ya? Bahkan banyak yang meninggal Iya, karena ada yang melahirkan juga kan? nah ya ada yang melahirkan. Panas ya gitu ya. Iya. Iya, karena fasilitasnya belum siap juga Ustaz katanya waktu itu. Jadi kayak rest areanya nggak ada sejauh sekian kilometer itu. Pada saat dulu itu pas karena Allah, masih pembukaan awal. Iya, berapa ratus kilometer tidak ada rest area. Allahu Akbar. Wah, kakak saya mengalami diare. Oh gitu. Iya, jadi harus ada keadaan darurat. Yang bawa Ngeri juga parcel ya mudik pada ini. dikupas Ustaz. Karena nggak ada ini. Bawa parcel buat di kampung ceritanya begitu. Akhirnya Iya, dibuka, taruh buka puasa. dibuka di. Allah Akbar. Saking pengen mudiknya ya. Nah, Iya. Nantilah saya insya Allah cuma saya pengen mudik pakai motor sebenarnya sendirian tapi kasihan istri saya nggak bisa mudik. Saya pengen coba pakai
Bisa barengan Ustadz, motornya dikirim, mudik itu naik kereta. Oh iya ide bagus itu. Jadi Pakai mudiknya motor bareng gitu. motor, bukan pakai motor itu mah, bareng motor. Iya, Iya, bareng motor. bareng motor. Benar. Motornya dipaketkan ke Bandung, nanti kita sama-sama motoran ke Bekasi. Oh gitu. Iya Ntar benar ya. motor ke Bandung juga ya, Teknika kan di Bekasi, makanya lupa. di Herpes kan maksudnya. Jangan herpes Ustadz, kayak penyakit itu mah. Apa sih namanya? Saya enggak, beneran saya lupa. Apa sih namanya? Herpes, bener Herpes City kan? Harvest, Har- harvest, Harf, Apa? harvest, harvest Har. city. Oh, Harvest City. Aduh, maaf. Maafkan aku para security, saya tidak tahu. herpes penyakit kulit Ustadz. Herpes. Oh iya, herpes penyakit kulit. Iya benar. Saya nggak tahu. Saya kalau baca misalnya ada herpes, di mana ada Herpes City? Oh iya, Harpes. kalau bahasa Inggrisnya bahasanya seperti itu ya. Nggak tahu juga sih. Saya juga bingung. Saya nggak Tuh tahu tanya bahasa Inggris. Pak Andi itu harvestnya gimana bacanya? Harpesan ya. Salah Sunda. Harvest ya. Nah, Iya. Ustadz itu sudah Saya launching kalau Ustadz, dapur itu Nunu. oh iya, ya doakanlah. Masya Saya Allah, coba-coba barakallahu fiik. buka itu dapur apa dapur Nunu itu. Ya, teman-teman juga bisa akikah di sini disalurkan ke yang Masya Allah. berhak. Ya, kalau yang mau akikah di sini boleh karena keseringan juga yang akikah itu bukan lokal saja sih sudah kadang ada Singapura, Malaysia Interlokal ya yang Ustadz. akikah itu. Iya, udah Sudah udah interlokal. internasional lah insya Allah. Berarti Kalau selain akik bisa ya Ustadz, catering gitu-gitu. Iya, bisa catering. Dulu saya Salurkan di sana, pemakai putus-putus. nah, putus-putus. kenapa teh? Masih putus-putus. Aduh, sini ada. Masih putus-putus suaranya? Ada Ustadz. Ada ya. Iya, jadi saya awal-awal tuh catering, memang catering SD itu banyak gitu. Waktu di restoran Makassar itu, kan dulu saya spesialisnya emang restoran tradisional kayak Makassar, terus yang pokoknya apa ya Indonesian authentic taste lah istilahnya gitu. Mohon bahasa keren sama gitu lah. Padahal masakan kampung kalau beta teh dulu gitu. Jadi buka catering, kerjasama sama SD, jalan. Setelah sekian tahun terus ada yang masuk lagi catering kalah tender ya udah beres gitu. Karena ya dia berani lebih murah ya silahkan gitu kan. Ya saya juga nggak mau rugi ya udah silahkan gitu. Ya, terus habis lama-lama itu kerja di restoran Western terus yang Chinese juga terus yang Meksiko juga jadi panas di dunia dapur teh jadi saya berhenti ya jadi pernah apa ya ya itulah marah-marah di dapur teh jadi saya berhenti jadi teh Sambil ini Ustadz, sambil murojaah makhraj. wah nggak bisa apalagi merojah marot yang keluar teh udah nggak bagus aja udah kamu ini matamu nggak lihat sambal ya wah mata kasar aja ya karena kan kedudukannya lumayan tinggi kan waktu di dapur itu yang awal-awal jadi cook helper lama-lama jadi chefnya lama-lama jadi head chef lama-lama jadi head kitchen gitu jadi semena-mena aja jadi rasa ah ya udah bagus aja ini saya udah jabatan tinggi tapi kayak gini kurang zikir itu berhenti kata saya berhenti bilang
mending buka sendiri aja di rumah sedikit kecil-kecilan ya. Jadi kebantu kecil-kecilan terus ya ke Bandung juga gitu. Paling, ini jadi rumah makan gede alhamdulillah. Ya nggak pahala aja gitu sih. Belum Tidak, sempat nyobain ayam makanya Taliwang Ustaz. kepikiran. Oh iya ya belum sempat ya Kang Andi ya. Belum sempat Kang Andi Ustaz. juga belum sempat. Nanti lah mudah-mudahan Iya Ustaz ya. ada kesempatan lagi. Teknika belum sempat apalagi ya karena baru kenal. Semuanya belum sempat Ustadz. Ustadz Iya kalau tapi Kang Andi cuanki kenapa? bisa dikirim Ustadz. Cuanki tidak dikirim biar penasaran. Kirain kan biasanya ada yang frozennya gitu dikirim keluar kota. Ya, ada nanti saya adakan lah kalau emang memaksakan untuk diadakan saya adakan. Kalau memang memaksakan untuk ke sana, ayolah kita ke sana. Asik, Masya Allah, amin, ya Allah alamin. Kalau Amin. ke sini, Insya Allah kita sama-sama makan apa ya nasi goreng favorit lah, Insya Allah. Terus apa lagi ya? Ayam bakar taliwang. Tapi saya ada rencana loh. Kalau saya ke Bekasi, ini kita mah rahasia aja ini ya. Jangan kasih tahu teknik. Ya udah saya tutup mikrofon Ustadz, Enggak, enggak. ini mah. Insya Allah kalau ke Bandung kita di Bandung atau di Bekasi kita masak-masak di sana. Jangan kita tasin, kita masak-masak. Berarti harus 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 Tasin beberapa hari Ustaz. Ya, kalau rencananya sih. langsung sambil tasin groginya double Ustadz, malah jadi salah. Dia rencananya gitu sih. Jadi teman-teman yang di asrama nanti di Mahat itu biar kita masakin. Nanti juga kalau ada yang mondok ke sana kan bisa ini catering. Saya dulu punya menu catering sebulan plus sama ininya sama apa namanya angka kecukupan gizinya. Oh iya tuh butuh Ustadz. Ya, Mau itu harian saya kayak gitu ya. saya bikin itu sebulan. Sehari itu udah beda menu dan AKG-nya angka kecukupan gizinya. Saya dulu kerja sama AKG gizi sudah cukup terus serat semua sudah fokus lengkap sudah. Ternyata catering saya ditolak guys. Alhamdulillah. Ya itulah perjalanan ya teman-teman dari Tahsin terus ke masak ya. Lalu pernah juga ikut apa namanya ikut training motivasi buat rumah tangga, macam-macam lah. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas mah nanti kalau kita ketemu kita masak yang jelas mah Amin insyaallah Tahsinnya Ustaz. nanti gitu kan. Nah, Apalagi 3 hari 4 hari gitu kan lah enak itu. Kita bisa masak dulu tuh. Kita masak nasi goreng kesukaan Kang Andi. umurnya Ustaz. Omurice. Ya, Tenika belum ngasain omurice saya. Wah, penasaran Ustadz. Jadi Ya, telur dadarnya tuh dibelah gitu. Nah, itu saya biasanya cuma lihat di HP doang Ustadz. ya, saya bisa bikin itu. Wah, Nasi jadi goreng harus kambingnya juga Mbak Nike, nasi goreng kambingnya Ustadz ini wah Masya Allah. Kalau suka Ya, ini ya, kalau suka kambing tuh. saya ya. suka kambing. Saya kan omnivora, menjurus ke situ ya. Oh, Enak ada yang banget nasi. pemakan semua tahu namanya, ada yang mamasaurus, ada yang papasaurus, yang pemakan semua itu. Jadi saya masuk ke jenis mama terus. Mohon maaf teman-teman bercanda. Nanti bingung mau makan yang mana ya. Nasi goreng Thailandnya juga udah Iya, pernah nyobain. ada berapa ya waktu itu ya? Ada 10, 11 ya. Nasi goreng Thailand, nasi goreng Waktu itu baru Bali. nyobain itu aja Ustadz. Oh iya Omurai, ya, belum omurice kemudian terus kambing sama Thailand. kambing sama Thailand. Belum pernah ini ya, belum yang lain kayak ayam, seafood terus.
Nah, siput. Woku belum. Siput kayaknya pernah. Siput sama siput pernah. Ya, woku belum ya. Woku itu Belum, ayam. aku belum. Kok Kang Adi bisa banyak mencoba? Kan saya Sering hadir main ke sana. ke kafenya Ustadz. Oh, begitu. Saya kurang cepat aja kenalnya ya. Agak terlambat kenalnya Ustadz ya. Di dekat DT ininya Tapi tempat makannya dekat. iya, tapi masakan yang paling saya suka, yang senang saya masak itu ayam woku. Itu andalan masakan saya tuh, Saya belum ayam nyobain woku. itu Ustadz. Saya Ayam woku. itu juga belum pernah nyoba, Ustaz. Gimana Mama kalau masak. kita masak nanti ketika ketemu? Insya Allah Ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Amin. untuk bertemu. Amin. Ya, Ini kita ya. bertemu karena Allah, berbesar karena Allah. Tentunya Amin, ya Rabbal Alamin. apa kata Nabi SAW, Allah akan naungi nanti orang-orang yang apa dia berteman, dia bertemu karena Allah, hanya berpisah karena Allah. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dekat terpaut hatinya dengan masjid, maka Allah akan naungi nanti yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah nanti di hari akhir. Nah, mudah-mudahan anak antum semua kita bertemu karena Allah dan nantinya kita berpisah karena Allah dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang dikatakan oleh Nabi SAW itu mendapatkan naungan ya yang mana nanti di hari akhir itu tidak ada naungan yang paling diinginkan oleh manusia adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita bagian dari itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Baik teman-teman ada yang mau didiskusikan? Kalau besok insya Allah tiasa Ustadz. Tiasa insya Allah tiasa. Nah, Aman aman insya Allah. Aman insya Allah tiasa. baik. Tanika gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi apa? Jadi lega gitu. Ini buktinya saya bisa ketawa. Oh iya iya. Emang udah berapa hari nggak ketawa? Lupa, Ustaz. Jadi kalau kata orang kalau bahasanya ketawa aja diingatin gitu. Gimana makan? Iya. Apa ya? Saya paling nggak enak tuh bahasanya apa ini gimana ya? Jangan lupa bahagia. Bahagia aja diingetin gimana ini? Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala hal ya, terutama beribadah Amin. kepada Allah karena dan ibadah ini bisa apa, nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya istilahnya apa ya? Orang melakukan kebaikan ya, tapi dia eh, tidak seorang muslim, maka kebaikannya akan dibalas oleh Allah di dunia itu saja. Tidak akan dibalas nanti di akhirat dengan kebaikan-kebaikan, melainkan dibalas dengan azab. Ya, beda dengan orang muslim ya. Orang muslim atau orang Islam yang melakukan kebaikan, maka bisa jadi Allah balas di dunia dan Allah balas di akhirat. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan." Tidaklah kebaikan itu akan dia balas dengan kebaikan. Itu teruntuk untuk orang-orang Islam. Terus juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, apa sih yang didapatkan orang yang bertakwa? Kata Allah, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ard. Ya, uiddatil muttaqin. Ya, jadi orang bertakwa itu intinya gini, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini uiddat lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Tentunya tantangan orang bertakwa itu berat ya. Jadi dan sebagainya itu berat ya. Apalagi kita hidup di zaman saat ini ya. Lihat kiri, lihat kanan sudah barang tentu itu terus. Nah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beribadah dimanapun kita berada dan akan saya juga mudah-mudahan ya apa yang kita usahakan demi kebaikan ya kita Allah mudahkan dalam hal kebaikan karena prinsipnya adalah mukmin atau muslim atau orang Islam yang baik itu yang sejati itu dia mempersiapkan dirinya untuk kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan.
Jadi yang dikatakan muslim sejati itu adalah dia sudah siap dengan apa? Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan, yang Allah berikan untuknya. Contohnya misalnya kebaikan-kebaikan saat ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa diskusi. Allah bisa kita kesempatan berikan kita kesempatan untuk mendengar nasihat-nasihat. Ini adalah muslim yang sejati. Dia menyempatkan dirinya untuk apa? Untuk apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan untuknya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bagian dari golongan tersebut, ya, menjadi muslim yang sejati sehingga menerima nasihat-nasihatan yang baik, ya, kebaikan-kebaikan yang lain, misalnya membaca Al-Quran, misalnya ada amal atau misalnya ada wakaf atau apapun itu, ya, maka eh, ambillah bagian dari itu. Ya, kata Nabi SAW, ya, kalau kita tidak peduli terhadap umat ini, maka Allah tidak akan peduli kepada kita. Oleh karena itu, ketika ada umat yang misalnya ada yang membutuhkan dan sebagainya, maka cepat-cepat ambil bagian. Yaitu mungkin ambil bagian apalah, yang penting ada, kita ikut andil dalam hal itu. Makanya kebaikan seorang muslim itu yaitu dia adalah menyiapkan dirinya untuk kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan untuknya, yang Allah berikan untuknya. Tentunya, ya, orang-orang yang baik itu kata Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, entah itu perbuatannya, entah kelakuannya, akhlaknya, atau lain sebagainya, maka Allah mencintainya. Ya, ketika Allah sudah mencintai kita, maka apa? Ya, Allah akan memberikan kita segala-galanya untuk kita. Ya, contohnya para wali Allah, contohnya para orang-orang soleh terdahulu, apapun yang inginkan, Allah berikan langsung, kontan, teman-teman. Sebagaimana, ya, para nabi dan rasul yang bertakwa kepada Allah, yang Nabi Isa mungkin yang dia apa diberikan oleh Allah bisa menghidupkan orang mati karena kecintaan Allah terhadapnya, dan dia mencintai Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, radhiyallahu taala anhu, apa eh, aku ridho terhadapnya, dan dia ridho. Dalam surah Al-Bayyinah ada jaza, dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir itu, ya, innal ladzina amanu, ya, Jaza. jazaohum eh, radhiyallahu apa, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin radhiyallahu ta'ala Allah akhir terhadap Allah, ya, Allah ridho terhadapnya. Nah, ini adalah orang-orang yang bertakwa, tentunya orang-orang yang benar-benar apa, bertakwa kepada Allah, benar-benar dia menjauhi segala apa yang telah Allah larang, dan benar-benar juga dia menjalankan apa yang telah Allah apa namanya, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ya, bagaimana tadi dijelaskan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu ta'ala radhiyallahu apa radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi Allah ridho terhadapnya, dan dia juga ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Oleh karena itu, teman-temanku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian dari itu, dan mudah-mudahan tadi, ya, bagaimana pesan Ali bin Abi Thalib, ya, al-khauf bil jalil, ya, wal amalu bil tanzil, wal qana'atu bil qalil, dan yang terakhir adalah wal isti'dadu bil rahili. Yang mudah-mudahan terpatri dalam hati kita sehingga kita menjadi generasi atau menjadi insan yang muttaqin, yang mana yang takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari percakapan ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dari percakapan ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi manfaat buat saya pribadi, menjadi nasihat buat saya pribadi, dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa kita bersua di lain hari dan kesempatan. Mudah-mudahan saya bisa main-main ke Bandung. Ya, kita bisa
apa namanya, tatap muka, bukan offline ya, bisa offline walaupun tidak mengaji, tapi istilahnya kita bisa offline, bisa bertatap muka ya, sehingga apa istilahnya kerinduan itu pecah ya, insyaallah. Ya, saya kangen juga pengen ke sana ya, tapi apa bola bulat ya, belum bisa ke sana. Nah, jazakumullahu khairan katsiran terhadap antum semua ya. Mudah-mudahan apa Allah meridhai kita dan kita doa terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Nah, Andi, Pak Hendri sama Nike yang sudah hadir, yang sudah apa menyempatkan untuk apa bisa berkumpul. Saya cukupkan ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Syukron jazakallah khair Ustaz. Hatur nuhun. Ya, di Amin. waktunya masih bisa sempat untuk senantiasa bertemu bersama kita semua ya, melepaskan tentunya kerinduan kita, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita berjumpa kembali besok Ustadz di sesi talaki insya Allah ya. Semoga teman-teman semua sudah bisa bergabung ya, sudah bisa kembali ke aktivitas kita semua. Semoga Allah mudahkan dan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum untuk semuanya. Ya, selamat beristirahat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.